Assalamualaikum, Mas. Siapa ini, Mas? Mas Sukri. Mas Sukri ya, Mas. Mas, ini saya tiap lewat daerah Winong. Ini desa Winong ya, Mas ya? Winong, itu selalu ramai pembeli. Alhamdulillah. Ini Mas Sukri ini saya lihat jualan toko kelontong. Terus ada lagi PPOB ya, Mas ya? Komplit. Pembayaran online ya, komplit ya, Mas ya. Terus ada lagi fotokopi juga ya, Mas. Baik. Saya ingin bertanya nih, Mas. Mas Sukri itu dulu awalnya buka toko kelontong ini itu bagaimana, Mas? Punya ide dari siapa? Apakah muncul dengan sendirinya atau bagaimana? Ini awalnya kan kita kan dulu kan pernah kerja sama orang kan. Terus di saat kita kerja sama orang itu setelah bertahun bekerja sama orang, saya itu ada pemikiran gini. Sampai kapan kita kerja ikut orang kan dulu kayak gitu, kebetulan saya gitu. Satu itu, keduanya oke, untuk saat ini waktu itu kan umur kita masih muda, kita masih dibutuhkan tenaga kita. Tapi untuk beberapa tahun ke depan mungkin perusahaan udah nggak membutuhkan kita. Jadi kita ada inisiatif untuk sebelum kita keluar dari pekerjaan ini, kita sudah mempersiapkan pekerjaan baru untuk kita sendiri kan, awalnya kayak gitu. Dari awalnya kita sama istri kan rembukan biasa, gimana kata kita membuka usaha. Sebenarnya awalnya juga debatan juga sih sebenarnya, untuk istri itu dulunya nggak mau sebenarnya jualan kayak gini. Oh gitu, Mas. Saya nggak mau, dia tuh trauma dari dengar dari orang-orang katanya kalau usaha itu banyak yang utang, dia traumanya kayak gitu. Oh gitu. Dengar kayak gitu. Jadi usaha toko kelontong itu Mbak istrinya Mas Sukri trauma ya, Mas ya? Sebenarnya belum pernah jualan juga, cuma kan gitu. dengar dari tetangga-tetangga yang dulu pernah jualan di lingkungannya kan takut nanti banyak yang utang. Cuma kan dari kita saya rembukan dengan saya mengatakan itu kan, itu sampai kapan kita mau kerja sama orang, terus ntar usaha kita bertambah, kita harus punya usaha sendiri kan. Akhirnya kita merintis dari kecil, berintis. Ya alhamdulillah butuh 10 tahun untuk jadi kayak gini. Oh iya, alhamdulillah ya, Mas. 10 tahun jadi kayak gini. Ini sambil nanti ambil ini ada ibu pembeli, enggak apa-apa, Mas, sambil dilayani, Mas. Tanyanya saya sambil ini saja, Mas. Mas Sukri sambil jualan aja. Jadi pemirsa, ini Mas Sukri ini salah satu jadi dulunya itu kerja di ikut orang, terus akhirnya punya inisiatif untuk buka sendiri. Karena apa? Kerja di orang itu kan semakin lama usia kita semakin tua ya, Mas. Karena tenaga kita kan Semakin berkurang. Waktu ini tenaga kita masih kuat, masih dibutuhkan. Tapi suatu saat tenaga kita udah jarang nggak dibutuhkan, ya kita harus mempersiapkan kan. Oh gitu. Jadi intinya ikut orang itu ndak akan sampai tua ya, Mas ya. Bisa di PHK ya, Mas. Oh gitu, karena mungkin umur yang tua kita bisa di PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang mudah-mudahan makanya kan ya dari seperti itu. Sebelum kita diistirahatkan, ya kita coba bikin usaha gitu. Oh gitu. Nah, ini pemirsa. Jadi Mas Sukri ini dulunya awalnya itu punya inisiatif buka toko kelontong ini itu karena ikut orang, merasa bahwa Mas Sukri itu nanti tenaga saya juga akan berkurang, usia juga saya akan bertambah gitu ya, Mas ya. Jadi semakin lama akan semakin tua. Kalau tidak dipersiapkan dari muda itu nanti repotnya di hari tuanya ya, Mas ya. Setelah kita tenaga udah berkurang, baru kita memulai kan, kayaknya kemungkinan kan lebih berat gitu kan gitu. Oh. Tenaga kita udah berkurang, sebenarnya kita harus memulai hal yang baru kan, yang nggak semua cuma kan dulu pemikiran saya kan kayak gitu. Selagi tenaga kita masih fit, ya udah kita mulai aja. Oh iya baik. Nah itu tolong dipikirkan lagi yang masih ikut orang atau yang masih bekerja untuk orang lain, dipikirkan lagi untuk membuka usaha baru gitu ya, Mas. Ini salah satu inspirasi dari Mas Sukri. Mas, untuk ini tuh berdiri sudah berapa tahun tokonya kelontongnya Mas Sukri itu? Dulu pertama 2012. Ya, puasa tadi bilang kan sekitar 10 tahunan kan. Itu kan 2012 yang mulai merintis. Dengan modal awal sisa THR.
Berapa mas? Berapa mas? Diceritakan enggak apa mas? Terus kan modal awalan itu kita dulu 3,5, cuma THR itu kita THR gaji itu punya uang 3,5. Terus? Terus kita bismillah mantap ya sambil Dari uang 3,5 itu Mas Sukri pertama belanja apa dulu yang dijual ini? kita dulu jajanan anak-anak sama pulsa. Dulu pertama kan jajanan anak-anak sama pulsa. Oh gitu, jajanan anak sama pulsa ya mas? Waktu berjalan permintaan masukan konsumen tambah. Tapi alhamdulillah ya tetap butuh. Oh iya. Silakan. Nah, semua itu ternyata butuh proses ya. Jadi harus sabar dan telaten. Oh, sabar dan telaten kuncinya seperti itu ya, Mas. Berarti ini sudah 10 tahun ya, Mas ya? Kurang lebihnya 10 tahun sampai tahunnya 10 tahun. Mas silakan kalau sambil mau melayani pembeli ini sambil. Nah, ini contoh usahanya Mas Sukri ini pemirsa. Jadi ini berada di desa mana, Mas? Desa Winong ya mas, kecamatannya masuknya Ngampel ya. Oh, wah komplit sekali nih. Mas saya izin ini ya ambil gambarnya ya. Nah, ini jadi awalnya dulu dari modal 3,5 juta, kemudian jualan jajanan anak sama pulsa. Sekarang usianya sudah 10 tahun, sudah berkembang pesat sekali. Ini contoh beberapa yang dijual di toko kelontongnya Mas Sukri. Kalau saya amati ini udah gede juga ini pemirsa. Tuh komplit sekali barang-barangnya. Nah, Mas, untuk ini tuh panjenengan dibantu siapa jualannya? Dibantu istri ya? Terus Mas Sukri, kalau dalam sehari itu omsetnya berapa mas? Dikira-kira? Nggak apa-apa, dikira-kira mas. Omset penjualan ya, bukan omset hasil kan omset penjualan. Iya omset penjualan aja harian mas. Kira-kira perputarannya berapa ini usaha kelontong seperti ini? 3-5. Oh 3-5 juta. Nah seperti itu kan pemirsa. Jadi kalau omset hariannya 3,5 ya mas, 3,5 juta ini. Jualannya macam-macam, jajanan anak juga ada. Terus sekarang sembako ya mas, ya ada ya mas? Ada. Susu juga ada. Ini sembako ada. Mas saya lihat kok ada aksesoris HP itu. Mas Sukri juga jualan ini juga ya? Dulu waktu pertama-tama jualan kan pulsa plus aksesoris. Oh cuman gitu. Sekarang kan aksesoris kurang begitu jalan. Oh iya. Ini dulu aksesorinya ya. Ini dulu awalnya jualan dari HP itu ya mas ya. Jualan pulsa ya mas. Mas kok pelanggan itu kok nyaman beli di sini itu, bagi tipsnya mas. Mas Sukri kok bisa jualan bisa lari sekali itu, bagi tipsnya apa? Melayaninya dengan ramah atau menambahi pelayanan lain-lain, pembayaran PPOB, online, pulsa, itu bagaimana mas? Bagi tipsnya. Ada garisnya ya. Kalau itu kan kita ikhtiar, cara yang menentukan. Oh gitu. Ikhtiar dan doa ya mas? Nggak ada tip-tip khusus ya ada. Oh nggak ada. Yang penting tetap berdoa ya mas ya, dan berusaha ya mas. Monggo. Ini ramai sekali nih. Nah, itu salah satu kunci rahasia dari Mas Sukri, usaha dan berusaha, berdoa ya Mas. Simple. Yang penting telaten ya Mas ya. Sabar dan telaten, ditekuni saja. Dulu ini pemirsa awal modalnya 3,5 juta loh ini. Sekarang sudah komplit sekali. Nah sudah rame. Bu, saya tanya, jenengan kok suka belanja di sini tuh kenapa? Oh gitu, belanja ya, yang penjualnya ramah ya Bu ya? Ya, beres. Beres, murah senyum ya Bu. Ya.
Ini maaf ini Mas, kalau saya sambil ganggu saya liput ini. Barangkali bisa dijadikan inspirasi pemirsa. Teman-teman yang lain. Nah, itu Mas Sukri juga sama bilang dijadikan inspirasi ya Mas ya, berbagi ilmu ya Mas, berbagi tips. Halo. Hah? Berapa? Tak ada uang, Bos. Sige kan oke. Oke, gini kan. Sekian. Ini barang dagangannya banyak sekali ini pemirsa. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi. Semuanya itu awalnya dari nol dulu, dari kecil dulu. Telaten, sabar, selalu ikhtiar dan berusaha, itu kunci suksesnya dari Mas Sukri. Oke gitu Mas, terima kasih. Maaf ini mengganggu panjenengan, banyak sekali ini yang mau beli. Semoga dagangannya laris manis, berkah barokah ya Mas. Terima kasih Mas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.